Saya nggak berafiliasi karena kan orang-orang juga udah tahu saya nggak berafiliasi dengan kelompok manapun. Tidak, istri saya sekolah di Muhammadiyah, kuliah di Muhammadiyah, mertua saya pecinta habaib dan ziarah muter-muter. Wali Songo. Iya, Wali Songo. Kemudian ibu saya dan kerabat semuanya itu NU banget. Gimana ceritanya, logikanya saya influencer yang tergantung pada viewers. Iya. Jadi abaikan sayanya. Saya pakai ini tuh biar sayanya secara pribadi tuh gak kelihatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Terang kedatangan tamu dari Jawa Barat. Bahasa Sunda, saya bahasa Jawa. Saya nggak paham bahasa Sunda. Beliau sering dibicarakan oleh kalangan Nahdliyin, bahkan sekarang lagi agak bukan diusilin sih, lebih agak diganggu lah guru ya. Karena pemikirannya beliau mungkin beberapa orang terusik. Sekarang saya undang beliau yaitu Guru Gembul. Selamat sore Guru. Ya, selamat sore. Ini sore ya? Ini sore jam 4. Oh. Nah, ini lagi rame, langsung aja. Ini lagi rame gus-gusan. Singkat aja ada Gus, bukan Gus kalau saya sih, nggak pantas saya ngomong Gus ya. Ada namanya ADL HAM. ADL HAM. Ya kalau Gus kan terlalu tinggi kalau menurut saya karena kalangan itu ya. Dan lagi viral kan beberapa hari ini soal kokop balita. Ya kan beberapa foto video yang mungkin kurang etik ya. Dan yang bikin janggal lagi, nggak ada tuh yang demo-demo, yang nyantet kemarin nggak ada yang. Menurut Guru Gembul gimana Guru? Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita harus tetap menyebut beliau itu Gus. Ya. Alasannya karena secara definitif yang dimaksud dengan Gus itu adalah anak kiai sebenarnya. Jadi yang punya pondok. Ya, jadi punya kelakuannya kayak gimana pun selama dia anak dari kiai yang punya pondok ya apa boleh buat, memang namanya seperti itu. Dan nama Gus itu bukan berarti dia bagus atau tidak bagus akhlaknya, jahat atau tidak jahat kepribadiannya, ya enggak, pokoknya selama dia anak dari kiai yang punya pondok ya udah selesai di situ gitu. Nah, yang jadi masalah tuh kemarin kan viral. Ya. Viral itu karena beliau tuh punya hobi, jadi bukan cuma sekali ya, berkali-kali. Sering punya hobi dan kadang-kadang beliau sendiri yang ngambil videonya. Iya, yang vlog ini kan. Nah, yang menunjukkan bahwa masalahnya sebenarnya bukan hanya pada Gus Elham, masalahnya adalah kebiasaan di lingkungannya, bahwa beliau mencium balita dengan, saya pikir agak kurang baik lah ya, ekspresinya atau semuanya juga, bahasa tubuhnya juga agak kurang baik. Nah, itu kan sudah berlangsung lama. Betul. Jadi ketika beliau mengatakan saya khilaf, saya yakin itu bukan khilaf, itu sudah menjadi bagian dari kebiasaan, udah dilihat sama banyak orang, dan orang juga sudah menganggap itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang mafhum, ya sudah. Dan dia pun menganggap bahwa itu bukan sesuatu yang jelek, sehingga ya dilakukan aja seperti itu. Jadi di sini masalahnya adalah bukan dia merasa khilaf dengan itu, tetapi lingkungannya yang khilaf, bahwa perilaku seperti itu tuh tidak dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan atau dianggap sebagai sesuatu yang aneh gitu. Kita sekarang melihat itu di media sosial, dan kita merasa ya ampun ini aneh banget, ada seorang yang sudah balik, seorang yang masih muda, yang dalam pikiran kita punya hasrat seksual atau apa segala rupa, kita kan kebayangannya seperti itu gitu, ke anak perempuan, bayi perempuan seperti itu. Anggap mungkin gemes gitu. Yeah. Mungkin. Tapi orang-orang luar, orang medsos gak bisa mentolerir bahwa itu tuh perbuatannya gak benar gitu. Makanya kita harus apresiasi beliau itu minta maaf, dan minta maaf sampai dua kali. Yang keduanya sampai pucat gitu. Karena memang
dibully di media sosial gitu ya. Ya kalau memang sudah minta maaf ya sudah, cuman masalahnya kita harus menekankan bahwa ini kayaknya bukan masalah dirinya seorang gitu. Dia sudah melakukan ini begitu banyak, begitu seringnya, dan dilihat sama orang dan gak ada yang komplain sampai akhirnya viral di media sosial. Iya. Itu yang pertama tuh. Nah terus yang kedua, saya mau ngomong lagi nggak apa-apa ya? Gak apa-apa terus. Nah terus ini yang ditunggu emang. Yang kedua gini Kang, di waktu yang hampir bersamaan dengan viralnya Gus Kokop, yang ya kita sebut Gus Kokop ya. Tak lama setelah Gus Kokop itu atau kurang lebih bersama dengan itu, ada juga Gus yang satu lagi. Oh yang kecil, yang Allah sempurna itu ya. Iya. Itu video lama itu 10 tahun yang lalu. Betul. Nah itu pertanyaan saya tuh itu. Cuman maksud saya gini Kang, dalam kacamata saya sih dengan standar yang sama seperti Coki Pardede misalkan, atau dalam standar yang sama seperti Bismillah makan babi gitu, saya pikir ini juga ada di ranah dan konteks yang sama, penistaan. Karena Allah dikaitkan dengan produk rokok, dengan benda, dan dikasih guyonan gitu, membuat orang menjadi ketawa gitu. Jadi ya ampun, ini merendahkan. Bahkan teman saya yang non muslim pun ya ikutan terhina gitu. Loh, kok gini maksudnya. Jadi maksud saya itu adalah penghinaan. Cuman maksudnya yang ini, itu video 10 tahun yang lalu. Terus Gus Kokop itu juga udah lama videonya. Tapi sering. Nah pertanyaannya adalah kenapa mereka bermunculan baru sekarang? Karena masyarakat kita terus karena betul. Jadi kemarin itu ada benturan hebat antara katakanlah pro trans 7 dengan pro Lirboyo. Benturan. Nah, yang pro Lirboyo kita persingkat gitu ya, permudah gitu ya. Yang pro Lirboyo ini kemudian melakukan serangan-serangan, mendatangin orang-orang tertentu, ngedemo kelompok-kelompok tertentu, anggota DPR di demo, trans di demo, Transmart juga disegel dan lain sebagainya. Nah, ini menyebabkan pihak yang pro trans 7 itu mundur, tapi mereka tuh bukan diam. Mereka tuh nggak diam. Yang pro trans 7 tuh bukan diam. Mereka langsung lacak cari di jejak digital dari kiai-kiai, dari gus-gus, makanya langsung diviral-viralkan semua. Nah jadi ini makanya saya bilang kepada pihak NU, please, dalam situasi yang seperti ini kita tuh bukan membela diri, mempertahankan diri, defense, dan kemudian menyangkal semuanya. Sebab ketika disangkal dan kemudian sebagian pihak melakukan intimidasi dan persekusi kepada pihak yang lain, orang-orang yang mundur itu bukan menyerang dengan konflik, mereka kontravensi, langsung ngegosipin, langsung nyariin dan lain sebagainya. Ini teman-teman NU sekarang fokusnya tuh ke saya, karena dari semua pihak yang kemarin diduga mengkritik atau menghujat NU, semuanya tuh udah mundur kecuali saya. Saya juga sekarang kena boykot dan sebagainya, tapi saya tuh satu-satunya yang sekarang masih ada di pihak ini gitu. Nah semuanya tuh mundur dan akhirnya semua buzzer memang ke arah saya gitu. Di Instagram gitu, di TikTok semuanya tuh memang mengarahnya ke arah saya. Tapi yang orang NU lupakan adalah ketika mereka semua fokus ke saya, semua masyarakat itu bergerak mengepung. Jadi sekarang pewacanaannya di mana-mana sekarang yang pesantren dan NU dan yang tidak mau klarifikasi, mohon maaf, berbenah, yang segala rupa yang semacam itu benar-benar dikorek-korek, dicari-cari. Makanya please, kita nggak mau persengketaan ini terus-terusan terjadi. Jadi daripada menghabiskan waktu untuk membela diri dan mempertahankan ego, lebih baik kita sadar diri bahwa zaman telah berubah. Dunia sekarang mengawasi, dan semua hal bahkan yang kecil sekalipun yang kita lakukan itu juga bisa dieksploitasi, bisa ditampilkan ke ruang publik. Ini berbahaya untuk banyak orang dan tidak ada seorang pun yang bisa beradaptasi dengan hal ini. Kita kayak saya konten kreator gitu, kita influencer, saya nggak tahu video mana yang tiba-tiba meledak kapan gitu. Dan saya nggak tahu video mana yang jadul-jadul dikorek-korek lagi dan kemudian direaksi gitu. Ya itulah yang terjadi juga pada kelompok-kelompok yang lebih besar, itu juga sama netizen tuh dikejar-kejar, dicari-cari. Nah, jadi Gus Elham,
kemudian Gus, nggak tahu Gus atau nggak Yang Gus, kecil tapi lagi, anak kecil iya, itu yang sekarang pasti sudah dewasa. Kalau NU belum berbenah dan terus-terusan seperti ini, maka ini tuh baru titik awal. Berikutnya bisa ada yang lebih besar lagi. Jadi dan akhirnya kita tuh jadi capek sendiri, Iya, serang-serangan. Sesama muslim saling serang menyerang ya. Sesama muslim serang-serangan gitu. Bukankah orang-orang NU itu dikenal sebagai orang yang ahli dalam rekonsiliasi, yang mereka itu adalah tuan rumah bagi perbedaan, tuan rumah bagi kemajemukan. Islam Nusantara dibilangnya. Jangankan yang muslim, yang non muslim aja mereka jaga, mereka lindungin. Gereja dibom sama muslim, mereka yang jaganya, yang mereka juga muslim. Kena korban juga itu. Iya, ada Banser NU juga yang meninggal demi menyelamatkan jamaah gereja di waktu Natal gitu. Iya. Atau waktu tahun ya itu saya lupa. Nah, itu NU tuh gitu. Jadi ketika misal kita melakukan kritik NU jangan gitu tuh bukan berarti kita membenci, tetapi karena ya kita berharap NU tuh seperti dulu lagi, di mana mereka kaya dan penuh dengan orang-orang intelektual, di mana mereka berani, sanggup dan independen, lalu mereka beroposisi terhadap pemerintah, di mana kemudian mereka juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah dan menciptakan hasanah kebudayaan yang lebih mapan. Nah, itu kan yang kita harapkan dari NU gitu. Nah, sekarang ketika kita mengkritik, tiba-tiba Anda kan orang luar, Anda nggak ngerti. Ya kan sekarang kebanyakan kayak gitu kan. Karena nggak mondok. Nah, misalkan begini ya, saya kasih penjelasan sederhananya begini. Pesantren itu milik umat. Iya. Makanya kalau mau ngebangun pesantren, mereka minta sumbangan keluar. Iya. Mereka minta hibah dari pemerintah. Tidak semua walaupun itu. Tidak semua tentu saja ya, kita inilah tidak semua. Tapi setidaknya yang kemarin ketika bangunannya rubuh, APBN masuk. Nah, artinya apa? Itu milik umat, milik bersama. Jadi kalau umat mengkritik, kok malah disebut orang luar? Ketika minta sumbangan mereka ngambil dari mana-mana, tapi ketika ada masalah tiba-tiba kamu orang luar, jangan ini. Jadi jangan gitu. Sekali lagi ini demi kebaikan bersama. Ini teman saya yang di sini juga NU. Dan saya, kalau teman-teman boleh lihat, dulu saya pernah diskusi sama beliau. Viralnya minggu ini kemarin, Guru, ada potongan yang soal saya NU-nya naik ke guru pernah mondok, kan guru jawab ya kan, nggak pernah sekolah madrasah, nggak pernah belajar, nggak pernah. Nah, guru jelasin, cuma kan dipotong sampai situ tuh. Iya. Tapi orang kan berasumsi mana, padahal ya saya beberapa kali juga tidak pro sama guru gembul, cuma kita nggak ada masalah. Saya undang beliau datang, ya kita sama-sama tukar pikiran dan kita punya keahlian masing-masing. Kita duduk kita bersama. tuh mustahil selalu sama, kita tuh berbeda gitu. Nah, tapi kalau kita untuk nyari kerjasama aja kita tuh harus sama, ya kapan kita bisa kerjasama? Lah ngapain kerjasama? Kan nggak perlu kerjasama. Jadi kita tuh berbeda-beda. Nah, cuman ya itu. Nah, potong video saya framing, potong reaction framing, ya gitu aja terus-terusan. Tapi sekali lagi ya, zaman berubah, beradaptasilah sebelum terlambat begitu ya. Nah, jadi fenomena gus-gusan di sini jangan dilihat hanya pada Gus itu, tetapi kenapa sudah lama Gus itu melakukan itu? Didiamkan dan diundang. Kenapa Gus itu ngomongin soal rokok dan menghubungkannya dengan lafaz Allah dan kemudian diketawain dan dianggap benar gitu. Nah, siapa yang menganggap benar dan siapa yang melakukan pembiaran? Itulah yang harusnya beradaptasi dan mulai sadar diri bahwa ya kayaknya kita memang melakukan sesuatu yang berlebihan. Gitu. Ini langsung aja, Bro. Ada beberapa respon dari Nadlian, kebetulan dari Rais Am PBNU. Dari Rais Am PBNU Gram, lihat kelakuan Gus Ilham, minta aparat bertindak. Ini dari Rais Am, petingginya NU. Iya. Dia minta polisi jemput bola karena sudah bikin gaduh. Kedua dari mantan Menteri Bu Susi. Bu Susi minta desak Kapolri tangkap Gus Ilham. Karena kalau nggak di efek jerah gini, nanti ada lagi Gus Kokop lagi kayak gitu kan, ditakutkan. Yang kemarin aman tuh. Kalau misal nggak ada efek jerah ya, misal gitu. Misal Gus ini nggak ada tindakan dari kepolisian. Nanti ada lagi, muncul lagi tuh pasti tuh. Ada muncul lagi ya, orang kan masih nggak mau lah, kemarin aman. Kalau yang ini nggak ada demo, yang ini nggak ngerasa bersalah, nggak itu.
Sebenarnya sebelum kayak gini nih, sebulan yang lalu lah guru. Saya ada beberapa teman, guru tahu sendiri saya orang NU. Ada beberapa teman guru saya, ada Lora Ismail. Dia udah negor si Gus ini. Gus Kokop ini udah ditegor. Dibikin story sama dia, dibikin malang hina balik si Lora Ismail yang bahasanya bergamis juga belum tentu bersih, bisa jadi dia pendosa juga. Ini nyindir Lora Ismail. Terus ada lagi teman saya guru saya juga, saya sering sama beliau, Gus Ajir Ubaidillah. Dia juga komentar di salah satu konten beliau, suruh memperbaiki cara dakwahnya. Gak diabaikan, gurunya pun nasihati diabaikan. Sekarang barunya nih, sekarang udah dampaknya baru bilang ya. Teman yang sependakwa beliau masih muda menasihati diabaikan, gurunya aja menasihatinya tidak digubris, ya sekarang dinasihati oleh seluruh rakyat Indonesia. Mungkin bisa jadi ini, kalau menurut Gugem gimana? Baiknya kepolisian perlu nggak polisi turun tangan untuk biar tidak terjadi Gus Kokop lagi seperti itu ke depan? Ini kalau misal berbicara dalam konteks legal ya. Ya. Kalau anak-anak perempuan itu punya orang tua yang merasa keberatan, itu bisa masuk ke delik polisi. Tapi di statementnya situ orang tua senang-senang aja, malah senang. Nah kalau gitu nggak bisa dipidanakan. Tapi kalau udah bikin gangguan stabilitas negara bisa bikin kericuan. Itu delik karet gitu ya. Jadi mengganggu stabilitas itu kan. Mengganggu stabilitas itu maksudnya kayak gimana gitu kan, juga nggak Pak Jokowi, Pak Prabowo itu sering mengganggu stabilitas negara gitu dalam hal mengeluarkan pernyataan atau kebijakan-kebijakan. Nah jadi itu sebenarnya ini. Tapi pada dasarnya sih kalau dipidanakan itu juga tidak menyelesaikan masalah gitu. Yang setidaknya sekarang mereka tuh sudah tahu bahwa opini publik, wacana nasional itu sudah tidak berpihak pada mereka, dan gus-gusan itu sekarang sudah tidak mempan lagi. Dulu kita kenal Gus itu memang positif, karismatik. Gus Dur itu kan karismatik gitu. Betul. Ya. Nah, ketika dia dihujat juga ada pasukan berani matinya gitu. Kemudian ada Gus Baha itu juga karismatik. Nah, tapi selain dua Gus itu, Gus mana lagi yang dikenal oleh nasional dan memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik? Gus Yassin, Jateng. Gus Yassin. Nah kemarin juga ada gubernur juga ya di Riau yang kena, itu Gus bukan ya? Oh, bukan ya. Nah tapi balik lagi, sekarang opini publik tuh sudah apa ya? Mereka tuh sudah tidak lagi feodal. Jadi maksud feodal itu biasanya ada di kalangan masyarakat pedesaan. Mereka masih feodal. Sedangkan yang megang media sosial itu didominasi oleh orang-orang perkotaan. Betul. Jadi anggaplah cium tangan, jalan jongkok oleh masyarakat pedesaan dianggap biasa. Tapi di media sosial itu enggak. Karena yang megang itu adalah orang-orang kota. Mereka lebih terpelajar, mereka membaca lebih banyak buku, lebih banyak universitas, lebih banyak sekolah yang membuat opini mereka itu berbeda. Nah, jadi jangan sampai gus-gusan ini terus-menerus jadi hujatan masyarakat. Gitu. Jadi saya sih kalau saya sih menurut saya nggak usah dipidanakan gitu, nggak usah dilaporkan ke polisi. Tapi cukup masyarakat Indonesia tahu bahwa itu adalah perilaku yang salah, dan masyarakat Indonesia berani untuk menegur dan mengkritiknya, dan pihak-pihak yang bersangkutan juga sudah mengakui kesalahannya. Udah. Dan ketika tadi Akang bilang tadi dari PBNU juga ikut marah-marah dan suruh nangkap dan sebagainya. NU juga respon. NU respon dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa kritik kita pada lembaga pesantren dan fenomena gus-gusan itu berdampak, bukannya tidak berdampak, tapi ini menggerakkan massa gitu. Jadi ya terima kasih netizen, terima kasih rakyat Indonesia untuk lebih melihat dan lebih lebih bersuara lah. Suaranya sekarang juga lantang. Jadi suara-suara netizen itu sekarang bisa menggagalkan RUU,
bisa menggulingkan anggota DPR. Betul. Jadi dan kita efeknya akan menjadi semakin kuat dan semakin besar lagi. Jadi makanya sekali lagi saya kemarin bilang bukan Trans 7 yang diboikot. Sekarang tuh situasinya ya, saya mohon maaf. Balik ya. Situasinya adalah yang diboikot itu adalah pihak-pihak anu. Makanya saya bilang, nah ini saya mohon maaf Kang. Kalau gini terus peminat pesantren itu turun drastis. Dan trennya sekarang sudah begitu. Kemarin Pak Ajir Ubaidillah ya, guru Kiai itu, guru Akang, teman saya. Temannya. Nah itu kan temannya Pak Baswedan itu menyangkal data saya di videonya gitu ya. Kan saya bilang bahwa Ustadz Faris Baswedan. Ya, Ustadz Faris Baswedan. Nah itu kan katanya saya kan mengatakan itu turun. Kemudian beliau bilang ya memang turun tapi saya salah data gitu. Nah, kemudian kan saya balas lagi, kesalahan data itu justru dari Kemenag, bukan dari saya. Emang Kemenag sampai sekarang juga tidak memiliki data yang valid terkait dengan jumlah santri gitu. Karena kadang-kadang anak TK juga kan disebutnya santri. Betul. Santri dan santriwati gitu kan, itu juga masuk dan lain sebagainya. Ya kalau soal data-data statistik seperti itu kita bisa perdebatkan karena datanya tidak ada yang akurat. Betul. Tapi bahwa tren penurunan itu NU online pun bikin keresahan itu jauh sebelum fenomena gus-gusan ini. Nah, ini tuh harusnya dijadikan sebagai bahan introspeksi, bukan kemudian menyerang pihak yang menunjukkan data itu. Jadi nanti kalau misalkan kita bisa, ya kan saya juga apresiasi Ustadz Faris Baswedan. Jadi di antara semua pengkritik saya, banyak sekali yang fokusnya itu adalah kepada saya gitu ya. Tapi beliau itu justru fokusnya adalah kepada konten, kepada data gitu ya. Nah, saya apresiasi, makanya saya bales itu di situ dan kita bisa diskusikan data-data itu secara berkelanjutan. Cuman intinya adalah teman-teman NU mungkin nggak percaya, tapi saya berkali-kali bilang saya tuh kangen, saya tuh sayang sama pesantren. Saya tuh nggak mau lembaga itu tuh pudar karismanya. Dan karena itu satu-satunya jalan itu adalah setiap punya kesalahan, setiap punya kelemahan, dan itu lumrah sebagai lembaga, sebagai individu, sebagai manusia, sebagai ormas. Mereka tuh lumrah untuk salah. Nah, setiap ada kesalahan, kelemahan, bukan kemudian kita menyerang balik, tetapi pada bagian ini kita salah. Misalkan jalan jongkok. Toh itu bukan tradisi semua pesantren. Betul kan? Itu bukan tradisi semua pesantren, itu juga bukan tradisi Islam, itu juga bukan tradisi yang sakral. Kalau kemudian itu dihilangkan aja, pesantren itu sama sekali gak rugi. Yang membentuk Gus Dur menjadi Gus Dur, kemarin saya berjumpa dengan Ulil Absar Abdallah yang membentuk Kang Ulil seperti itu jebolan pesantren semuanya, dan mereka tidak pernah ngalamin jalan jongkok. Artinya itu tidak semuanya pesantren seperti itu. Nah, kalau bukan pesantren tidak semuanya seperti itu, ya dihilangkan karena itu tidak sesuai dengan etika zaman. Kenapa juga harus membantah dan menyangkal itu gitu? Toh di dalam Quran Sunnah juga tidak ada jalan jongkok di depan kiai, kan tidak ada. Nabi juga tidak memperlakukan para sahabatnya seperti itu, justru saling menghormati. Nah, pada bagian-bagian inilah jadi gus-gus, pesantren-pesantren, warga Nahdiyin dan sebagainya, biasakan untuk melihat respon dari masyarakat itu sebagai bagian dari dialektika, bukan bagian dari permusuhan. Kita nggak ngemusuhin. Saya bilang saya sekarang satu-satunya, yang lain mundur semua. Tapi apakah saya satu-satunya yang memusuhi NU gitu sampai gimana ceritanya, logikanya saya influencer yang tergantung pada viewers. Tapi saya berani melawan 100 juta orang yang ada dalam naungan ormas NU. Ya enggak lah, karena saya memang tidak melawan, saya melawan ide-ide yang kebablasan. Yang kalau misal itu kalau isu itu diselesaikan, ya sudah, nggak jadi masalah. Dan bukan fokus ke saya, kan dalam tradisi Islam tuh lihat apa yang dikatakan atau dengar apa yang dikatakan, bukan melihat siapa yang mengatakan.
Jadi abaikan sayanya. Saya pakai ini tuh biar sayanya secara pribadi tuh gak kelihatan. Iya. Yang saya ingin tampilkan tuh adalah ide. Jadi kalau mau ngebantah ya bantah dengan ide lagi, dengan argumentasi lagi, bukan malah menyerang Anda mondok tidak. Iya. Ya bukan itu. Kamu tuh dulunya PKI bukan itu, bukan sama sekali bukan itu. Tapi ayo kita berargumentasi demi kebaikan bersama. Gitu sih Kak. Ya. Saya kan Gugem kan tahu saya guru ya. Saya pemain media sosial dari semua amalan ya. Mau dari amalan NU, Salafi, Muhammadiyah, hampir semua saya. Masih Enggak nyampe lah itulah. Amit. Enggak. Saya pegang beberapa konten ya, media ya. Dari 3 saya sebutnya ormas lah ya, karena kan ormas kan. Toh itu Salafi tidak disebut ormas, enggak masalah buat saya. Ada ormas NU, ada ormas Muhammadiyah, ada ormas Salafi, walaupun itu diakui sama mereka itu bukan ormas ya. Tetap aja pemahaman perkumpulan yaitu ormas kalau di Indonesia dikatakan seperti itu. Untuk manhaj lah. Ya itu. Berarti manhaj NU kan gitu. Iya, manhaj Muhammadiyah kan gitu. Dari semua itu kan sebenarnya kompleks guru. Ada beberapa yang mengira, ini saya ngomong karena depan saya ada guru gembul ya, saya tanya langsung. Sebenarnya guru gembul ini lebih kemana guru? Kalau tadi yang guru nanya, Kang sebenarnya Kang ini NU apa Salafi kan gitu kan? Enggak, kalau saya nggak berafiliasi. Karena kan orang-orang juga udah tahu saya nggak berafiliasi dengan kelompok manapun. Tidak liberal, tidak radikal, tidak NU, tidak Persis, tidak Muhammadiyah. Istri saya sekolah di Muhammadiyah, kuliah di Muhammadiyah. Mertua saya pecinta habaib dan ziarah muter-muter. Wali Songo. Iya, Wali Songo. Kemudian ibu saya dan kerabat semuanya itu NU banget, dan saya memutuskan untuk tidak mengikuti karena yang saya pahami adalah dalam Islam tuh kita tuh tidak boleh bercerai-berai. Jadi kalau saya gabung ke dalam satu ormas kemudian mengkhawatirkan saya akan bercerai-berai dan menjelekan kelompok yang lain, ya saya memilih untuk tidak seperti itu. Jadi Akang tahu saya tuh dulu kritik keras Wahabi. Ya, saya ingat ada satu konten beliau itu mengkritik keras Wahabi. Yeah. Ada beliau sebut salah satu Wahabi yang nilep uang jamaahnya, dan itu sempat viral kan. Walaupun Gugem nggak nyebut siapa orangnya, tapi saya tahu. Itu ada, itu besar, sampai kalau itu kebongkar ya bisa jadi seantero bakalan rame, saling serang menyerang itu. Ya kita sama-sama tahu, cuman kita nggak bisa melakukan pembuktian kan. Jadi karena itu kita nggak akan sebut. Cuman maksudnya kita tuh kritik itu, dan kita kritik orang-orang salaf yang tahu kejadian itu tetapi bungkam gara-gara ya, ini kan demi biar aib tidak keluar, ini dakwah. Kalau misalkan udah urusan publik itu bukan aib. Betul. Nah ini orang-orang salaf, orang-orang Wahabi juga kadang-kadang kan kita harus kritik pada bagian itu. Jadi dosa-dosa publik itu namanya kalau kita bicarakan itu bukan aib. Kalau ada seseorang memperkosa yang lain, nah itu tuh bukan aib. Kalau satu orang melakukan perzinahan suka sama suka itu aib. Iya. Tapi kalau misalkan memperkosa, salah satu ada yang dikorbankan, kemudian marah-marah dan sebagainya, merasa dilecehkan, ya itu berarti itu adalah dosa publik. Nah dosa publik itu harus dibongkar. Iya. Korupsi jamaah haji itu harus dibongkar. Betul. Gus. Lu ketawa ngapain ketawa? Ada Gus lagi itu saya ketawa sebut lagi. Enak banget dia. Gus Yakut itu kan katanya sekarang lagi dikejar-kejar KPK juga gara-gara masalah itu. Nah itu bongkar. Biar statusnya tidak jadi bahan pembicaraan ya. Iya. Biar tidak tendensius ke salah satu ormas. Betul. Nah karena saya juga jadi korbannya itu. Emang Iya kan saya antri ya? Iya antri. Sama kayak saya. Saya kayak mendadak baru saya itu kan ya. Ya udah daftar haji. Nah, kan panjang kan? Betul, saya 17 tahun. Sekarang 19 tahun. Nah, yang itu kan saya juga jadi korban. Nah, ya wajar kalau misalkan saya mau ke tanah suci doang aja nunggunya harus begitu lama, udah gitu dibatalin lagi gara-gara dicomot itunya gitu. Nah, jadi itu kan dosa publik, itu bukan hal yang aib, itu bongkar aja. Dan sekali lagi
ketika saya mengatakan seperti ini bukan berarti saya marah atau kritik atau tidak suka pada orang-orang Wahabi atau orang yang ngaku salaf atau muwahidun atau apa segala rupa, ya enggak gitu juga. Ini sahabat saya itu, sahabat paling dekat saya itu, yang saya titipin semua amanah saya itu ya orang salafi, orang Wahabi itu. Dan kita tuh diskusi B aja gitu. Yang paling penting tuh bahwa kita tuh nyerangnya tuh pada ide, Betul. bukan pada pribadi. Akang beda pendapat kan sama saya kan. Nah, tapi kita serang argumentasinya, bukan serang orangnya kan. Kita bisa aja bergaul. Kayak kemarin saya dengan Gus Ulil misalkan, ya kan kita nggak bahas tentang Gus Ulil tuh sebenarnya, ya kan nggak gitu. Wah, korupsi itu diperbolehkan. Kalau beliau kan itu kan asal maslahatnya suap. Suap hasanah. Suap hasanah. Nah, itu sempat viral juga, suap hasanah. Ya walaupun saya agak pusing karena kan Google nggak tahu kan, mungkin teman-teman saya kan rata-rata kan orang anti korupsi semua. Kalau dikatakan suap hasanah mereka juga bingung tuh. Saya nanya kan, Pak, ada istilah suap hasanah nggak di KPK? Bisa didefinisikan nggak pemahaman ke saya? Saya itu bingung itu kosakata dari mana tuh kayak dia. Kalau kayak gitu yang ada pejabat semua korupsi dengan dalih suap hasanah tadi itu kan. Demi kebaikan umat, masyarakat, namanya suap pasti niatnya udah jelek gitu. Ucapannya beliau gitu kan. Walaupun diembel-embelin hasanah ya tetap aja. Iya. Niatnya udah mesranya udah niatnya jelek. Kembali lagi ke Gus Kokop, guru. Nah ini kan bisa jadi kan, guru tadi jelasin ini bagian daripada pukulan balik dari, kita nggak nyebut Trans 7 yang pukul balik ya, bisa jadi orang-orang yang ngerasa gergetan gitu loh. Iya. Karena mereka berlebihan meresponnya, sedangkan ini kan media sosial kan ranah publik. Iya. Semua orang bisa berkomentar, bisa mengeluarkan statement mau A, B, C, D. Nah, sekarang ada lagi serangan balik ke pihak Nadliyin, ya boleh dibilang gitu kan. Gus-gusan tadi itu kan, ya dampaknya semasif itu kan, semedia sosial itu. Bisa jadi nanti kan bakalan ada lagi Gus Kokop lagi, bisa jadi. Ya bakal diviralin lagi yang lain-lain juga. Contoh-contoh yang potensial masuk potensial. Enggak, kita kan Gus Elham juga sebelumnya nggak dikenal kan, anak. Ya dia dikenal karena media sosial, maka dia ketika dia dipunishment karena media sosial ya harusnya terima dong. Lu terkenal karena media sosial, karena gaya. Makanya saya sekarang agak aneh. Banyak ustadz muda-muda nggak ngomong kitab, nggak ngomong tentang hukum ibadah kewajiban, yang ada kata-kata mutiara percintaan. Dan itu berbayar di hotel, dia mana? Ballroom, VIP 1 juta duduk depan yang kaya, yang miskin di belakang tembok karena nggak mampu bayar. Saya agak gudeg-gudeg. Sejak kapan kita belajar agama ada VIP bayar di depan, yang miskin di luar tembok, ya kan nggak mampu. Dan itu temanya apa? Percintaan. Nah, Tentang rumah tangga, kerumusan rumah tangga, aib orang dibuka di situ. Kita nggak benci cara dakwahnya, cuma kan kasihan orang-orang yang dibongkar itu. yang dibongkar. Dan itu masalah berikutnya. Masalah berikutnya adalah gini. Kalau saya ngebahas agama, ya, mereka komplain. Iya. Kalau orang-orang yang ngaku beragama itu bahas sains, mereka boleh. Jadi kita gak boleh masuk karena dianggap lompat pagar, tetapi mereka kadang-kadang bahas psikologi percintaan, bahas pernikahan, bahas sains, memahami Big Bang itu, mereka masuk semuanya ke ranah itu. Nah, jadi mereka boleh, tapi kalau ada orang yang melakukan hal yang sebaliknya, kok nggak boleh? Benar-benar. Nah, jadi ya ini juga sebenarnya adalah kritik, maksudnya adalah semua orang boleh berbicara tentang semua hal, asal ada pertanggungjawabannya gitu, dan ada ada pertanggungjawaban akademisnya lah gitu. Kalau tidak ada seperti itu ya opini, dan opini itu boleh nggak diterima sama orang lain? Boleh. Tidak diterima juga boleh. Tapi yang nerima maupun yang tidak nerima gak usah berdebat soal opini. Benar. Nah ini malah ada yang berdebat soal opini gitu dan sebagainya. Jadi intinya Gus Kokop pada bagian ini sih udah maksudnya gini, ketika orang NU sendiri sudah langsung merespon dia, artinya Gus memang Kausar juga merespon. Gus Kausar. Oh iya. Nah ya artinya sudah ada upaya perbaikan ke depan dan sudah ada, ya kita harus apresiasi itu gitu, termasuk Gus Kokopnya juga. Gus Kokop nggak perlu di penjara berarti ya?
Gak usah lah bagi saya, mah kasihan juga. Iya, masih kecil juga. yang harus di penjara tuh yang ya tadi itu yang korupsi. Nah, itu terus yang melakukan pelecehan seksual yang berdampak gitu ya. Kemudian yang pemerkosaan, kemudian kasus bullying, Benar. dan lain sebagainya. Sebenarnya tugas umat Islam banyak sih. Banyak. Nggak Nah, cuma termasuk ini urusan. saya lupa. Ustadz Abdul Somad. Iya. Yang kemarin waktu ngedukung Iya. gubernur, taunya dia korupsi. Ya hanya gara-gara temennya bukan berarti didukung gitu. Kan karena Ketidaktahuan beliau. ya bilang aja saya tidak tahu bahwa beliau Emang sih tersangka. beliau waktu di OTT tidak di lokasi. Ketika kemarin saya nanya salah satu mantan penyidik KPK ya, saya nanya. Emang enggak di. Tanya Bang Yudi itu kemarin gubernur Riau di OTT nggak ada, tapi dikatakan di dalam OTT. Di OTT itu tangkap tangan. Bisa jadi orangnya nggak ada di situ, tapi dia bagian daripada OTT itu. Bisa jadi yang nyuruh orang dia atau dia yang merencanakan, ya itu bagian dari OTT. Walaupun orangnya nggak di tempat ya. OTT itu tidak harus di lokasi, orang bagian daripada koruptor itu tadi yang merencanakan jahat tadi itu. Ya dia di luar. Iya emang benar. Ketika mungkin keterbatasan Ustadz Abdul Somad, ketidaktahuan itu mungkin ya. Nah makanya maksud saya tuh ya jangan hanya gara-gara satu frekuensi gitu, satu tongkrongan, satu temenan atau apa. Ya kemudian membela dalam hal yang tidak baik gitu. Masalah utamanya, masalah terbesarnya adalah Ustadz Abdul Somad itu adalah representasi dari dakwah. Betul. Jadi kalau juru dakwahnya ketahuan gini, ya ini orang-orang masyarakat udah semakin menjauh, dan orang yang menjauh dari dakwah tuh berbahaya kan. Benar. Oke lah Kang, kita nanti satu hari kita bikin sebuah gerakan lah. Boleh. Saya terima kasih guru. Saya sih sebagai orang pemain media sosial ya, menurut saya ada potensial ke depan yang mungkin teman-teman di kalangan Adliyin harus hati-hati. Potensi yang akan bisa besar itu satu, sholawatan yang campur-campur itu, yang khalwat, yang laki perempuan jadi satu itu. Dan yang pakai lampu-lampu. Yang pakai lampu-lampu pakai itu bisa jadi itu jadi pukulan lagi nanti, karena potensi besar itu dipermasalahkan di kalangan. Akan jadi karena perkumpulan kan banyak orang-orang yang nggak ngesut di situnya, lebih ke di belakangnya, yang orang mungkin niatnya nyari, ada yang sholawat, mungkin ada yang cari pasangan, bisa jadi kan gitu kan. Dan campur itu kan jadi Iya bisa kan satu. Ya lihat yang cantik, yang ada yang joget yang goyang-goyangnya menimbulkan syahwat, ya itu bisa jadi pukulan. Mungkin kalau hal itu sholawat silakan bagi dua aja, laki perempuan terpisahkan gitu. Ya syukur-syukur ya nggak sampai malam biar nggak ganggu orang lain kan gitu kan. Iya. Di ruang tertutup tanpa mengganggu orang lain. Kita juga bersolawat, cuma kan kalau sampai mengganggu orang lain, kasihan orang pulang kerja kecapean, macet-macetan. Itu sampai ada biduan dangdut diajakin. Ya, itu karena DJ. tugas-tugas kita sih masih sibuk dengan urusan khilafiyah, masih sibuk salah menyalahkan. Sedangkan banyak umat Islam itu yang tidak terpahamkan dengan hukum Islam itu. Kita masih fokus ini salah, ini biar lo kafir, ini itu, saling serang menyerang argumen. Sedangkan kemaksiatannya kita abaikan. Kemaksiatannya diabaikan. Ini orang, lu pezina, tidak dikatakan kafir pezina ini, ya kan? Ketika kita pahamannya beda, lu kafir masuk neraka. Lah ini berarti lebih baik pezina dong. Pezina nggak jadi orang kafir. Cuma dikatakan berdosa, lu nggak bilang dia orang kafir, dia hanya berdosa. Tapi kita yang pemahaman mungkin nggak sama, kita bilang kafir, lu ahli neraka, udah bukan bagian dari umat Nabi. Lah ini ada yang pezina, ini orang yang berdosa, ini kan nggak ada di saat nasihat itu, disentuh pun nggak ada. Betul. Malah mereka terabaikan, malah mereka menikmatin. Yang benar yang mana? Terima kasih guru, semoga ini menjadi pemahaman yang bagus. Intinya tadi udah jelasin, saya udah tanya ke beliau saya tanya, guru beliau ini NU apa ormas? Ternyata bilang saya tidak terafiliasi semua organisasi mau pemahaman manapun. Dia menjelaskan bahkan orang tuanya itu beda-beda ya. Ada pencinta habaib, ada yang keliling Wali Songo berziarah gitu kan. Tapi ada satu yang mau saya sampaikan di sini. Karena saya pemain media sosial, bisa diingat-ingat kemarin habaib didiskreditkan, dihabisi sehabis-habisnya gitu permasalahan nasab. Yang sekarang masalah perkiaian gitu kan. Ke kiai, ke pesantrennya dihabisin
bukan dihabisin sih istilahnya, benar-benar dihujat se-Indonesia Raya orang pemakai media sosial ya. Dari Habaib udah hilang, muncullah si kiai-kiai gus-gusan tadi ini. Nah, nanti bisa jadi apalagi nih? Ya ini dampaknya tadi itu peminat pesantren bisa jadi kecil karena ketakutan. Ada beberapa sering kita dapetin kiai perkosa muridnya ya, hamilin muridnya ya. Dan itu kan walaupun satu dari sekian ribu pesantren, cuma itu kan beritanya lebih blow up-nya lebih besar dibandingkan manfaatnya lebih banyak kan gitu kan. Terus santri banyak juga yang lebih ke bahasanya kalau mau negor anak kiai nggak bisa dong, harus anak kiai lah. Jangan main media sosial, dia terkenal karena media. Kita negor kita harus jadi anak kiai dulu. Ya nggak bisa gitu. Gini Kang, jadi dulu tuh kita Habib-Habiban, kemudian sekarang kita Gus-Gusan. Iya. Nah, kok menyerangnya Habib udah habis, tinggal nanti Gus, nanti apa lagi gitu? Iya. Bukan. Kalau saya pribadi, saya tuh selalu ada dalam kontroversi itu, baik itu sekarang Gus-Gusan maupun Habib-Habiban. Ya, karena tadi kan declare beliau Gugem kan influencer. Ya. Nah, saya tuh tidak anti Habib. Iya. Saya tuh anti tindakan-tindakan yang menyimpang. Nah, jadi kalau tindakan itu terjadi di Habib dan terjadi di Gus, maka saya serang dua-duanya. Tapi bukan terhadap Habibnya. Makanya saya bilang berkali-kali ya, Habib Ja'far misalkan, ya kan nggak akan saya serang. Pak Quraisy Shihab, Habib Quraisy Shihab itu juga nggak akan saya serang gitu. Karena apa? Ya karena yang saya serang itu adalah pihak-pihak yang mengatasnamakan Habib untuk melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Demikian pun kalau perilaku itu dilakukan oleh Gus, maka itu juga akan diserang gitu. Karena apa? Ya karena tindakannya, bukan orangnya. Makanya yang saya bilang tadi, kalau Gus Ilhamnya sudah begitu ya nggak usah dilaporkan ke polisi, ya anggap aja ini adalah bagian dari pembelajaran, karena itu pribadinya. Betul. Kita nggak ada masalah dengan pribadi itu, hanya dirinya sama Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Udah. Sedangkan yang kita kritik adalah kata-kata, perbuatan, dan dampak dari perbuatan itu. Begitu Kang. Jadi dulu Habib, sekarang Gus. Nanti ke depan apalagi? Bisa jadi santri. Ya, siapapun yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang mengatasnamakan agama, maka itu tetap yang akan diserang gitu. Jadi kalau tidak ya gak apa-apa gitu. Jadi saya ngendorse pesantren di Cilacap juga ya gak apa-apa. Saya ngendorse pesantren NU kan, kemarin tuh saya promosikan dia supaya dapat santri lebih banyak gitu. Iya, karena apa? Karena dia menjanjikan bahwa kalau gabung mondok di dirinya itu gak bayar, tapi bayarnya itu dengan dia bertani. Bertani dan kemudian belajar teknologi. Nah, jadi masyarakat di sekitar sana itu mendapatkan manfaatnya semua, karena semuanya belajar bertani dari santri-santri di sana. Nah, itu saya endorse gitu. Jadi maksudnya saya nggak mengkritik pesantren NU secara keseluruhan gitu. Jadi nggak. Secara tujuan kebencian nggak ada ya? Kebencian tuh nggak boleh lah. Iya. Kebencian kita itu bukan pada pribadi. Kebencian kita itu adalah pada perilaku yang tidak baik, pada kejahatan, dan pada atribut-atribut kemaksiatan, bukan pada orangnya gitu. Jadi mabuk kita benci, tapi pemabuk itu bisa aja dia adalah korban. Betul. Dari zamannya, dari lingkungannya gitu kan. Dari kita juga salah karena kita dakwanya nggak ke sana. Ya, iya itu. Nah, pada bagian itu juga adalah Gus Miftah yang kita olok-olok itu punya poin yang lebih banyak. Betul. Karena dia yang masuk ke situ gitu. Ya begitulah kurang lebihnya. Oke, terima kasih. Itulah penalaran Guru Gembul yang setiap orang punya pro kontra ya. Ada pengikutnya beliau dan juga ada di pengikut. Itu wajar. Waktu video lama saya sama Guru Gembul ya, saya dibully ya, saya apa-apa, emang kita gak ada masalah. Kita pembeda pendapat ya, karena saya adu argumen karena saya dulu pernah mondok di pondok gratis di pondok pesantrennya Betulan Habaib ya. Saya cuma punya perasaan sebagai murid ya, saya membela kehormatan guru saya. Saya dibully. Saya baca sih ketawa sih, nggak ada itu sih. Tapi ada kita nggak musuhan, kita nggak ada musuh sama sekali sama Gugem. Kita beberapa kali kita sering kerjasama ya. Kita sering kerjasama sama beliau ya, dalam konteks kebaikan ya nggak masalah kita perbedaan. Guru saya
saya ngerespon karena saya ingin membela marwah guru saya sejauh mana saya bisa gitu ya. Walaupun saya tidak pintar berkata-kata, dia seperti itu sih. Dan sekarang saya undang beliau untuk bicara tentang Gus Kokop tadi ya, karena sangat meresahkan dan orang butuh tercerahkan. Berarti banyak yang sudah menasihati kan. Dan intinya semoga tidak ada lagi case-case kayak gini lagi. Kita Indonesia media sosial bisa diakses siapapun dan bisa dikomentari siapapun dan bisa dibikin narasi seperti apapun. Maka berhati-hatilah untuk yang pemain media sosial, baik itu pendakwah yang baru muncul di media. Sekarang banyak orang-orang yang baru punya pengikut, ngomong agama, ngasih motivasi. Ya gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.